Assalamualaikum Pak Majat. Waalaikumsalam Bapak Somad, Bu Puput. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, baik, baik. Ya, Pak Majat sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Oke. Ya, maka dari itu saya mohon izin untuk memperhatikan atau menyaksikan secara langsung proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Majat dengan Kuci nantinya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada coach yaitu Pak Majat sebagai bahan pertama, yaitu yang perlu diperhatikan adalah rubrik penilaian di mana proses coaching ini harus sesuai dengan alur tirta. Oke. Kemudian jangan lupa juga agar proses coaching ini tetap menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum proses coaching ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Majat. Boleh Pak Majat? Ya, boleh Pak Somad. Monggo. Ya. Kalau boleh tahu, kompetensi apa yang ingin Pak Majat kembangkan dalam proses coaching malam hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya diantaranya adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak Somad. Oke, ya. Dari kedua kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Majat, kira-kira yang lebih spesifik untuk Bapak Majat kembangkan itu yang mana? Yang lebih spesifik menurut saya itu saya akan berusaha untuk kedua-duanya itu nanti dicapai Bapak Somad. Oke, berarti untuk menjadi pendengar aktif atau present, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan dikembangkan untuk dalam proses coaching hari ini. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa, Pak Majat? Indikatornya saya ingin menemukan solusi dari nanti permasalahan yang akan dijelaskan oleh coach saya, terus menemukan langkah-langkah dalam permasalahan yang telah disampaikan nanti kepada saya. Itu aja Pak Somad. Oke, ya terima kasih Pak Majat. Ini sebagai pra-observer yang dilakukan. Silakan Pak Majat boleh untuk melaksanakan proses coachingnya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan juga bisa melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta. Namun saya ingin mengetahui lebih lanjutnya nanti kepada Pak Majat hasil dari proses coachingnya. Seperti itu ya Pak Majat ya. Ya, monggo Bu Puput. Oke, terima kasih Pak Majat. Silakan bisa dilanjutkan proses coachingnya. Saya tunggu nanti selesai proses coaching ini ya. Oke, terima kasih ya Pak Somad. Ya, Assalamualaikum Pak Majat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Ibu Puput. Waalaikumsalam Pak Waduh, Majat. Nah, alhamdulillah kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam rangka melaksanakan kegiatan coaching. Kebetulan ini kemarin kayaknya Ibu Puput ketemu sama saya, kayaknya mau ada ada yang mau disampaikan kayaknya. Iya Pak, sebenarnya saya punya permasalahan di sekolah dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Jadi masalahnya seperti ini Pak. Saya kan mengajar kelas 7 Pak. Ya. Kemudian waktu proses pembelajaran ternyata saya menemukan ada murid yang dia jarang sekali masuk Pak. Mungkin dari awal tahun pelajaran baru sampai saat ini dia hanya masuk di jam saya itu hanya 3 kali Bapak. Itu Oh, saya itu tidak tahu alasannya kenapa Pak. laki-laki apa perempuan Ibu?
murid Ibu? Laki-laki, Pak, Oh, laki-laki. iya, iya. Apa yang ingin Ibu, apa namanya, permasalahan tadi itu bisa dijelaskan lebih spesifik, Ibu? Oh ya, gini Pak. Hmm, Jadi waktu saya ngabsen, anak ini sering tidak ada di kelas. Kemudian saya tanyakan, ternyata anak ini katanya malas bersekolah, Pak, karena sering dibully dengan teman-temannya, karena dia punya kekurangan, Pak. Bicaranya itu tidak jelas. Jadi dia sering dibully sama teman-temannya. Akhirnya dia jarang masuk ke sekolah. Pernah waktu dia masuk, saya datangi, Pak. Kemudian saya tanya kenapa. Dia enggak jawab, Pak. Dia diam aja. Pertemuan berikutnya, malah dia enggak masuk. Semenjak saya tanyakan itu, dia enggak pernah masuk sekolah, Pak. Sampai detik ini dia juga enggak masuk. Saya Oh, bingung jadi harus gimana ya, Pak. pada intinya anak tersebut kalau Ibu apa namanya keliru menegur gitu nggak masuk anak. Iya, iya Pak. Dia jarang masuk. Padahal kan dia kan harus mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Sebentar lagi Untuk saat UTS. ini, Gimana ya, Pak ya? untuk saat ini Ibu Puput, kira-kira kalau saya beri angka ya dari 1 sampai 10, itu kondisi anak itu sekarang itu pada angka berapa menurut Ibu Puput? Untuk saat ini? Untuk saat ini mungkin dia ada di level 3 mungkin. Level 3. Oke, oke. Terus apa Iya. menurut Ibu Puput kendala anak itu? Yang umpamanya di rumahnya itu apa tidak ada dorongan dari orang tua apa gimana gitu? Ya, Pak. Saya pernah menanyakan, Pak, orang tuanya ini bekerja, Pak. Bekerja di luar kota, jadi dia tinggal sama neneknya. Seperti itu, Pak. Jadi neneknya pun sulit untuk diajak komunikasi, itu sulit karena kan dia kan petani, Pak. Jadi untuk ke sekolah meskipun diundang dia enggak datang. Menurut Ibu Puput, apa yang akan Ibu Puput lakukan agar anak tersebut bisa aktif kembali? Yang akan saya lakukan mungkin pertama Maksud saya langkah-langkahnya akan cari Ibu? informasi dulu. Oh, Kenapa, Pak? langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mungkin seperti ini, Pak. Yang saya lakukan, saya akan cari informasi dulu mungkin, Pak. Saya akan cari informasi dari teman dekatnya, kemudian mungkin saya harus ada kunjungan paling, Pak. Kunjungan ke rumah orang tua atau ke walinya mungkin. Seperti itu mungkin. Ya, ya. Jadi kita sekarang kan waktunya tidak banyak Bu Put ya, cuman sekitar ya 10 menit, antara 10 menit 15 menit lah. Yang saya tanyakan apa namanya langkah Ibu Puput selanjutnya agar anak tersebut kegiatan apa yang tadi saya Ibu Puput jelaskan itu diantaranya yang paling sekiranya Bu Puput paling apa namanya menurut Ibu Puput paling berhasil untuk dilakukan. Kegiatan yang saya lakukan untuk anak itu ya, Pak ya? Ya. Mungkin saya akan mengadakan pendekatan dulu mungkin, Pak. Kepada orang tua. Pendekatan secara personal dulu. Kemudian mencari informasi dari teman-temannya.
kemudian ke wali kelasnya. Jadi tanya-tanya ke wali kelasnya sebenarnya anak ini bagaimana. Mungkin itu dulu yang saya lakukan. 3 itu dulu, Pak. Terus harapan Ibu Puput bagi anak tersebut gimana untuk kedepannya? Kalau seumpama cara yang Ibu Puput itu sukses, itu apa? Saya inginnya anak ini dia ada semangat untuk sekolah gitu, Pak. Dan dia bisa terbuka dan menerima keadaan dirinya, Pak. Saya hanya pengennya seperti itu. Terima kasih Ibu Puput. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu Puput tadi, dan kita sudah menjalani diskusi ini, kira-kira apa perasaan Bu Puput setelah kita berdiskusi pada barusan ini? Ya, perasaan saya senang, Pak, karena saya sudah mendapatkan solusi apa yang akan saya lakukan kepada murid saya ini, Pak. Yang pertama saya lakukan, besok ini saya akan mencari informasi mengenai anak ini seperti bagaimana, baik di sekolahnya dan di rumahnya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pendekatan secara personal dulu, Pak. Oke. Ya, terima Jadi kasih. saya akan mendekati anak ini dulu untuk mempelajari anaknya bagaimana. Ya, Ya, terima kasih terima Bapak. kasih Ibu Puput atas penjelasannya. Mudah-mudahan Ibu Puput bisa melaksanakan apa yang diharapkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Majat. Waalaikumsalam, Pak Somad. Luar biasa sekali proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Majat barusan ya. Saya mengamati dari awal sampai di akhir, prosesnya sangat luar biasa. Oke, terima Bagaimana kasih. perasaan Pak Majat setelah melaksanakan coaching barusan, Pak Majat? Ya, perasaan saya senang sekali karena bisa mendengarkan permasalahan yang sudah dialami oleh Koci Bu Puput, dan saya bisa menangkap apa yang menjadi permasalahan Bu Puput. Mudah-mudahan Bu Puput bisa memperbaiki dan bisa mengoptimalisasi dalam kinerja Bu Puput, dan cara belajar anak bisa lebih optimal. Gitu aja Pak Somad. Oke Pak Majat. Nah ini kita kembali ke pasca observasi setelah Pak Majat melaksanakan proses coaching barusan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Majat. Boleh Pak Majat? Ya, monggo silakan. Oke. Pak Majat, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, yang saya dapatkan adalah saya bisa mendengarkan permasalahan dari Bu Puput, saya bisa melontarkan pertanyaan yang berbobot, dan bisa mendengarkan apa yang Bu Puput lakukan demi anak didik yang menjadi beban Bu Puput selama mengajar. Itu aja. Oke, ya. Nah, Pak Majat, barusan saya menyaksikan, menyimak, memperhatikan proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Majat. Saya ingin menyampaikan catatan observasi yang telah dilaksanakan barusan. Pak Majat melaksanakan proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana, selanjutnya tanggung jawab. Proses ini sudah dilalui dengan baik. Mudah-mudahan proses yang dilaksanakan oleh Pak Majat barusan bisa bermanfaat juga kepada Amin, Koci amin. tentunya. Kalau boleh saya bertanya, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Majat ya.
Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Majid kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, kompetensi saya ingin untuk kedepannya ingin melakukan coaching yang sesuai dengan apa yang diharapkan ya dari coach atau saya sebagai cook untuk menerapkannya sesuai dengan alur kita, Bapak Somad. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan harapan Pak Majid bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri Hmm, percakapan kita pada hari ini. Terima kasih ya, Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kegiatan prasupervisi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Puput sebagai coach. Saya sudah membuat rubrik penilaian untuk coach dan kunci yang akan saya nilai diantaranya adalah apakah yang Ibu Puput nanti uh, akan tanyakan kepada kucinya dan apa yang dijelaskan oleh kuci apakah sudah sesuai dengan alur kita. Pertanyaan saya yang kedua, yang masuk rubrik adalah Bu Puput harus mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kucinya. Yang ketiga adalah apakah kuci yang sudah Ibu Puput dengarkan penjelasannya nanti, apakah sudah merespon pertanyaan dari Ibu Puput sebagai coach. Ada beberapa kompetensi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Puput. Kompetensi apa yang akan dikembangkan Ibu Puput dalam melaksanakan coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Bapak Majid. Pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan potensi saya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif. Dua kompetensi itu yang ingin saya kembangkan, Bapak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Puput lakukan dalam proses coaching ini? Ya, Ibu Puput. jadi indikator untuk mengetahui apakah kompetensi yang saya inginkan itu tercapai atau tidak. Yang pertama adalah coach dapat mengeluarkan semua apa yang dia pikirkan, kemudian dia bersifat terbuka, kemudian saya juga dapat menangkap maksud yang dikatakan oleh coach itu, Bapak. Oke, saya kira cukup Ibu Puput pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Puput sebagai coach melakukan coaching. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Somad. Gimana kabarnya malam ini? Ya, selamat malam juga Bu Puput. Alhamdulillah malam ini dalam keadaan sehat. Oh, sehat ya. Dan Alhamdulillah. sepertinya ada gangguan listrik itu, Pak, malam Iya, ini. ini lagi mati lampu Bu Puput ya. Ya, gini Pak. Tadi waktu kita ketemu, saya melihat sepertinya ada yang ingin disampaikan ya Pak ya, tadi. Oh iya Bu, iya benar Bu. Cuman barusan saya ingin menyampaikan kurang enak karena ada orang.
Nah, mumpung Hmm, sekarang betul. saya ada kesempatan bertemu langsung dengan Bu Puput, saya ingin menceritakan. Ada hal yang perlu saya ceritakan kalau boleh dan ada kesempatan Bu Puput. Ya, 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 silahkan, ceritanya silahkan Pak. Mau ya, cerita terima apa kasih. ini? Mari, Ya, mari. terima kasih Bu Puput. Ini sebenarnya bukan kendala Ya, pribadi ya Bu Puput, tetapi di sini menyangkut rekan rekan kerja saya di sekolah. Ini kebetulan saya ada di sekolah yang lokasinya ada di pedesaan. Tentu ini menjadi tantangan oke. yang cukup kepada saya sebagai salah satu guru di sekolah saya. Eh, Proses pembelajaran yang dilakukan itu di sekolah saya itu masih terbilang masih konvensional, Bu, atau masih menggunakan metode lama. Jadi melihat perkembangan zaman saat ini, tentu seharusnya kita harus mengupdate potensi dan kemampuan kita sebagai guru. Tetapi sejauh ini yang saya perhatikan di sekolah saya itu, guru-guru atau rekan-rekan kerja saya yang ada di sekolah, model pembelajarannya itu masih menggunakan metode-metode lama. Dan ini menjadi PR yang harus harus saya carikan solusi agar proses pembelajaran yang terlaksana di sekolah itu bisa berjalan dengan baik, Bu. Oh, oke. Seperti itu, Berarti Bu. Iya, Bu. hari ini permasalahannya Bapak adalah bagaimana cara untuk mengurangi setidaknya, Pak ya. Jadi si pembelajaran yang sifatnya konvensional. Seperti itu ya, Bapak ya. Nah, iya benar sekali, Bu Puput. Karena begini Oke. ya, Bu Puput ya. Kita sekarang sudah Ya, memiliki kurikulum merdeka, di mana ya, ya. basic pembelajarannya di situ sudah seharusnya berpihak pada murid, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di sekolah saya itu masih menggunakan metode teacher center. Yang di dalam kelas yang lebih aktif Mm-mm. itu adalah gurunya daripada muridnya. Maka ini bertimbang balik ketika kita kembalikan lagi ke kurikulum yang kita pakai sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Seperti itu, Bu Oke. Puput. Mhm. Ya. Menurut Pak Somad, idealnya proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka itu idealnya seperti apa sih? Kalau melihat dari proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan guru-guru saat ini ya, yang saya pelajari dan saya lihat di beberapa channel YouTube, itu pembelajarannya itu sangat menyenangkan. Proses pembelajarannya itu lebih aktif, kemudian siswa lebih banyak aktif daripada gurunya. Artinya siswa memiliki peran, memiliki waktu untuk mengeksplor kemampuan dirinya ketimbang guru yang sering banyak ngomong. Itu idealnya seharusnya seperti itu, Bu. Oke, idealnya seperti itu ya Bapak ya. Nah, Ya. dengan kondisi yang saat ini, menurut Pak Somad, di sekolah Pak Somad itu pembelajarannya kira-kira di level berapa Bapak? Untuk saat Nah, ini. ini saya harus jujur dan saya akui memang karena sekolah saya itu ada di lingkup pedesaan yang tentu bukan hanya ada di guru saja, tetapi siswa juga memiliki kemampuan yang kurang sehingga perlu kita tingkatkan. Melihat kenyataan yang ada saat ini ada di kisaran 4 lah, ada di kisaran 4. Hmm, 4, oke. Eh, untuk kedepannya, Pak Somad ingin berada di tingkat berapa pembelajarannya? Kalau melihat dari lokasi yang ada, saya tidak terlalu jauh lah harapannya karena eh, terbilang rekan-rekan saya atau guru-guru yang ada di sekolah itu sudah senior, jadi harapan saya ada di sekitar 7, 8, di angka itu sudah saya anggap berhasil karena melihat dari kemampuan rekan-rekan guru saya yang terbilang sudah senior, kemampuan berpikirnya pun juga terbilang sudah agak lambat karena faktor Hmm, usia. Jadi ada di posisi angka itu sudah saya anggap berhasil. berarti inginnya Pak Somad meningkat
ke level 7 atau 8 seperti itu ya Pak ya. Iya betul itu Bu Ya. Puput. Nah, menurut Pak Somad, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Somad untuk sistem pembelajaran ini berubah yang tadi awalnya level 4 menjadi level 7? Apa yang sudah dilakukan untuk saat ini, Pak? Kalau yang sudah dilakukan, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, terutama di bagian guru yang paham IT, Bu. Itu yang Hmm, pertama. oke. Mhm. Jadi dengan berkolaborasi dengan rekan guru yang paham IT, karena kebetulan saya juga background-nya di bidang IT juga, jadi nyambung. Nah, dari situ saya bisa menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya, sehingga lambat laun mungkin rekan-rekan guru yang kurang paham dari segi pengetahuan ilmu IT, maka insya Allah akan ada perubahan dari proses kolaborasi ini. Oke, berarti yang dilakukan oleh Pak Somad adalah mengajak rekan sejawat Pak Somad yang paham Ya tentang IT, betul, nanti betul. akhirnya akan membentuk suatu komunitas praktisi, begitu ya Bapak ya? Nah, iya iya Bu Puput. Nah, untuk mencapai tujuan ini, Pak, siapa yang bisa Pak Somad ajak bergabung? Untuk dapat terrealisasi harapan saya ini tentu harus ada dukungan dari rekan-rekan guru semuanya, terutama dari kepala sekolah yang memiliki pemangku kebijakan di instansi saya. Sehingga ketika dua role ini bisa berjalan, maka proses kolaborasi ini akan berjalan dengan baik, sehingga harapannya nanti proses pembelajarannya pun juga akan berubah menjadi model pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, lebih menyenangkan, lebih modern, seperti itu Bu Puput. Oh, oke Pak Somad. Karena waktu kita ini pendek Pak Somad. Oh Eh, ya, apa apa sih yang kita dapat dari obrolan kita malam ini, Pak, mengenai masalah jujur saja Bapak? ya, jujur saja ya Bu Puput, saya merasa senang karena bisa mengeluarkan Oke. curhat hati saya kepada Bu Puput, walaupun sebenarnya orang saya Hmm. tidak enak karena ini berbicara masalahnya rekan saya, bukan masalah pribadi, sehingga pada malam hari ini saya memiliki kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek itu. Dan saya bisa menemukan solusi ini bahwa untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan itu bisa dilakukan dengan berkolaborasi dan dukungan dari kepala sekolah juga dibutuhkan. Seperti itu Bu Puput ya. Kapan kiranya bisa dilakukan itu, Pak? Mulai kapan sampai melakukan hal ini nanti? Insya Allah akan secepatnya akan saya lakukan karena beberapa hari ini sudah saya mulai melakukan pendekatan kepada rekan guru yang memiliki basic ilmu IT, sehingga kita perlu melaksanakan ini karena masih belum ada koordinasi ke kepala sekolah. Mungkin dalam waktu dekat ini biar proses ini bisa cepat terlaksana. Oke. Terima kasih Bapak. Saya tunggu ini nanti bagaimana kolaborasinya, kemudian komunitas praktisinya sukses untuk Pak Somad. Ya, Terima ya, kasih. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Selamat malam Pak Puput. Ya, terima Somad. kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam. Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Majat. Ya, hebat sekali. Sangat bagus sekali, Bu Puput. Itu tadi apa yang dilakukan selama proses coaching. Eh, ini ada apa hal yang sudah ada dalam penilaian saya bahwa tadi Bu Puput sudah melaksanakan proses coaching dengan mengikuti alur Tirta. Yang kedua, Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Yang ketiga, Ibu Put sudah melakukan identifikasi. Yang keempat, sudah mengetahui rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, oke, saya kira cukup Ibu Puput. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu Puput ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk ke depan, bisa mencerdaskan anak bangsa Ibu Puput.
Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Somad, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Puput. Ya, selamat malam juga. Oke, Pak Somad, malam ini akan mengadakan coaching ya. Jadi Iya, benar, Bu. sebelum melakukan coaching, jadi Mm-mm. ada beberapa hal yang saya bicarakan dengan Bapak. Ya, boleh ya Ya. Pak ya? Hmm. Oke. Boleh, Bu, boleh. Oke, begini Bapak, nanti pada saat melakukan proses coaching, saya akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alutsista, apakah sudah Mm-mm. memberikan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Kemudian saya juga akan mengamati jawaban yang diberikan oleh coach, ya. Ya. Kemudian respon atau jawaban yang disampaikan oleh coach tadi, nanti dalam proses coach akan harus sesuai dengan prinsip coaching, Pak. Jadi prinsip coaching yang Mm-mm. pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, Mm-mm. dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Somad. Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Somad kembangkan pada coaching kali ini? Dalam proses coaching malam hari ini, yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik atau menyimak, kemudian kehadiran penuh atau present, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya kembangkan. Oke. Dari tiga ini Pak, yang paling spesifik yang ingin Anda kembangkan yang mana? Spesifiknya. Lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif. Dua, ini yang akan menjadi apa yang saya inginkan yang dua ini, yang ingin dikembangkan. Oh, oke Bapak. Jadi indikator bahwa kompetensi ini tercapai atau tidak, apa indikatornya Bapak? Untuk mengetahui ini bisa berhasil atau tidak dari apa yang ingin saya kembangkan ini, saya mampu memberikan pertanyaan atau semacam pemantik kepada kunci sehingga kunci itu bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa menceritakan semua permasalahannya dan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Itu, Bu. Oh, terima kasih atas jawabannya Pak Somad. Silahkan Bapak Ya, melakukan proses coaching. Nanti kita akan ngobrol lagi. Silahkan Pak. siap, siap. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Majat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Somad. Selamat malam, bagaimana kabarnya malam Selamat hari ini? malam juga, baik-baik. Soalnya Syukur, gini Pak Somad, saya ketemu sama alhamdulillah. Pak Somad ini Alhamdulillah semakin Alhamdulillah. cakep. Ya, terima Iya, kasih Pak Majat. Kalau boleh iya. tahu Pak Majat, pertemuan kita malam hari ini kira-kira tujuannya apa Pak Majat? Ya, tujuannya kita mengadakan pertemuan ini adalah untuk saya selaku Kuci ingin menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya. Saya ingin mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan saya selama ini kepada Bapak. Kebetulan baru kali ini saya ketemu sama Bapak karena kemarin-kemarinnya pingin banget. Karena banyak kesibukan dan antaranya lomba Agustusan. Jadi saya tidak sempat sama sekali untuk ketemu Bapak Somad.
Ya, ya, ya. Berarti malam hari ini adalah momen yang sakral ya Pak Majid, kita Sakral, bisa ketemu. sangat-sangat indah sekali. Iya, Heeh. Maka iya. dari itu Pak Majid, mari kita manfaatkan pertemuan kita malam hari ini. Monggo silakan Pak Majid ceritakan keluh kesahnya apa yang terjadi pada Pak Majid agar nanti bisa lebih legah Oke. perasaannya. Monggo Pak Majid. Sebetulnya gini Pak Somad, saya menceritakan hal ini, saya sendiri gak tega. Saya Oh sempat iya, kemarin meneteskan air mata Pak Somad. iya Pak Majid tuh luar Iya, biasa. Mm-mm. begini Pak Somad. Saya itu kan seperti punya Bapak Somad, itu SD saya itu di Mm-mm. pedesaan Bapak Somad. Oh Jadi iya, mm-mm. iya iya, saya punya siswa, satu siswa, satu ya bukan banyak. Mm. Itu punya Mm-mm. keterbelakangan mental Bapak Somad. Mm-mm. Ya, Iya Pak Majid. kebetulan perempuan Bapak Somad sekarang kelas 5 menjadi murid saya. Saya sebetulnya megang kelas 5. Mm-mm. Dia itu kendalanya begini Pak Somad. Iya. Setiap pagi dia menyebutkan masuk ke kantor itu dia menyebut-nyebut nama guru kalau tidak si A si B, kalau tidak si B si C. Itu terus menerus. Umpamanya Mm. Mm. menyebut yang sering saya dengar itu menyebut nama Bu Indra, namanya Bu Indra. Bu, Iya, iya, iya. Bu, Ibu terus begitu. Nah, ada salah Hmm, satu teman yang kayaknya tidak mengerti. Itu tutup pintu kantor itu sampai ditutup kan kasihan. Dia itu tidak mengerti iya. apa Hmm, yang jadi permasalahan. Jadi setelah ano apa saya tanya-tanya sama warga sekitar, memang dia itu punya penyakit itu keterbelakangan mental. Jadi dia hmm, itu hmm, seperti hmm. itu Bapak Somad. Iya. Kira-kira kenapa itu ya Pak Majat? Kenapa kok hanya bisa menyebutkan nama salah satu guru yang ada di sekolah Bapak? Apakah guru itu menjadi panutannya atau apa gitu ya? Kok bisa seperti Sebetulnya itu Pak Majat? sebetulnya begini Pak Somad. Anak tipe anak seperti itu menurut Mm-mm. saya inginnya apa namanya dialem lah. Nah, kata orang Jawa itu apa perlu diperhatikan, Oh iya, perlu diperhatikan. diperhatikan. Benar. Perhatian lah, perlu perhatian dari guru. Mungkin Hmm, dalam dalam keluarga saya hanya kemungkinan ini tidak ada tanda iya. kutip, kemungkinan dalam keluarganya itu kurang perhatian Bapak Somad dari saudara atau orang tuanya. Jadi ingin diperhatikan Bapak Somad gitu. Iya benar Pak Majid. Berarti Pak Majid itu memiliki kendala dari siswa. Siswa tersebut memiliki keterbelakangan mental ya Pak Majid ya. Iya Bapak Somad. Nah, dari hasil analisanya Pak Majid itu kemungkinan anak ini kurang perhatian. Ya. Kurang perhatian ya. Kalau boleh tahu selama ini Pak Majid apa yang sudah dilakukan kepada anak tersebut? Nah, sementara yang sudah saya lakukan itu kan saya pernah kehabisan akal Bapak Somad. Ah Nah, iya. teman-teman saya itu pernah apa namanya menghampiri dia, sudah masuk, sekarang waktunya masuk, tidak digubris. Itu kadang dia itu nangis, nangis sendiri Bapak Suma. Tidak ada temannya yang mukul, tidak ada apa-apa, dia nangis. Di lantai itu nangis Mm-mm. terus guling-guling nangis. Jadi langkah yang saya lakukan itu yang pertama itu saya memperhatikan dia. Anak Mm. sudah jangan nangis, sudah masuk masuk ke kelas, ayo 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 bukunya bawa. Saya ya, meskipun dia sekarang kelas 5, Bapak Somad, tapi saya masukkan ke kelas yang lebih rendah. Karena apa? Sementara itu, kalau dia waktunya nangis, dia kan ingin diperhatikan. Saya ingin teman-teman yang agak-agak Iya betul. umurnya agak ya nggak begitu anu lah, tapi itu yang masih kanak-kanak sedikit lah. Itu dia mau kalau masuk ke kelas saya, Mm. soalnya dia itu kayaknya takut dibully, Pak Mama. Jadi masuk ke kelas yang rendah, Oh, dia mau. Sementara itu dia mau dan dia
nangis lagi. Terus yang langkah yang kedua, itu pernah kejadian, dia itu nangis lagi, nangis. Saya perhatikan dia tidak mau diam, tetap nangis. Langkah yang ini yang menurut saya yang sangat efektif, meskipun ya bukan bukan siswa aja, meskipun Bapak Somad juga mau kalau Iya, seperti iya, iya. ini. Ya saya kasih uang Pak Somad 2.000 Bapak Somad. Pribadi, Walah, uang luar pribadi, biasa. saya kasih uang 2.000. Jadi Mm-mm. meskipun tidak diperhatikan, ini nak sudah beli sana, beli tidak apa-apa. Itu diam, langsung ke warung. Tanpa disuruh Iya, dia iya, sudah iya. masuk kelas sendiri Bapak Somad. Itu Pak Somad. Hmm, iya. Berarti Pak Majid sudah melakukan beberapa solusi untuk hal tersebut. Nah, rencana ke depannya bagaimana Pak Majid agar siswa ini paling tidak lah ketika masuk sekolah ya tidak nangis. Rencana ke depannya bagaimana Pak Majid? Ya, saya ingin yang pertama, langkah pertama rencana saya ingin mendatangi orang tuanya, apa kendala yang Hmm, ada di dalam keluarganya, apa kurang perhatian atau ah, gimana, supaya iya, lebih ditingkatkan perhatiannya. Untuk ke sekolah, saya ingin ada apa keperlakuan khusus lah. Ada perlakuan khusus. Nanti mungkin orang tuanya bisa ke sekolah untuk mengantar dulu sementara, biar biar bisa lah untuk diperhatikan. Kemungkinan itu bisa bisa cara sementara cara itu yang efektif menurut saya Pak Somad. oh iya, 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 iya Pak Majid. Eh, Untuk memperlancar rencana ke depan Pak Majid ini agar bisa terrealisasi dengan baik, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dari proses rencana Pak Majid ke depan ini? Yang terlibat itu ya yang kemungkinan sebagian besar ya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya dengan warga sekolah juga dengan masyarakat sekitar. Takutnya apa? Ada hal-hal yang mungkin ada berbau mistis gitu maksudnya. Nanti saya Oh iya. iya takut ada yang berbau mistis. Saya mau kolaborasi juga dengan masyarakat, terutama dengan orang tua. Kami akan berkolaborasi apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menyikapi masalah tersebut. Nah, itu nanti kita laksanakan mungkin kalau nggak lusa ya 1 minggu inilah. Mudah-mudahan ini berhasil, Bapak Somad. Iya, 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 iya. Berarti Pak Majid sekarang sudah menemukan solusinya ya Pak Majid Ya, sementara untuk bisa. Ah, ya, mengatasi sudah siswa menemukan. yang Oke. Melakukan kolaborasi, menghampiri atau, berkunjung ke orang tuanya, bekerja sama dengan warga sekitar juga untuk mengetahui, apakah memang betul siswa ini memiliki, latar belakangan mental. Itu ya Pak Ya, Majid ya? ya, ya, betul sekali Bapak Somad. Betul sekali. Terima kasih atas non Pak Somad. Siap. Bagaimana perasaannya Pak Majid setelah kita melakukan proses coaching malam hari ini? Iya, Alhamdulillah Pak Somad. Saya senang sekali Pak Somad. Yang Wah, kemarin-kemarin jadi alhamdulillah. unek-unek saya ini. Sekarang ini apa ya? Yang kemarin meneteskan air mata kayaknya ingin menjelaskan seperti ini. Kayaknya tidak jadi. Air mata sudah ke dalam lagi nih Pak Somad. Setelah ketemu Pak Somad aja sudah senang saya. Apalagi ya curhat sama Bapak Somad. Ya, Iya, iya, ya iya. mohon maaf Bapak Sama-sama Pak. Somad. Mohon maaf. Saat andai kata orang hamil kan ngidam lah gitu. Ngidam. Ingin Oh diperhatikan iya. juga meskipun saya Bapak Somad. Oh, benar, benar, benar. Manusiawi itu ya Pak Majid ya. Oh iya. Ya. Benar. Betul, betul Pak Semuanya Somad. butuh perhatian. Ya, betul. Iya, oke. Terima kasih Pak Majid ya. Mudah-mudahan Sama-sama. proses coaching malam hari ini membuahkan hasil yang terbaik, khususnya untuk Amin. siswanya Pak Majid. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya akhiri Pak Majid ya. Kita Ya, bisa ketemu lagi. Saya tunggu proses dari rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Majid. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan Terima nyambung kasih. terus. Ya. Oke. Heeh. Ya, terima kasih Pak Majid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Pak Somad, asik sekali tadi ya. Jadi percakapannya, coachingnya tadi sangat menarik. Begini Ya, Bu. Pak Somad, Ya. saya akan merefleksi. Jadi Mm-mm. dari coaching yang sudah Pak Somad lakukan.
Oke. Tadi Ya, pada Bu. saat Pak Somad melakukan proses coaching, bagaimana penampilan Pak Somad tadi? Kalau dilevelkan dari 1 sampai 10. Alhamdulillah saya merasa senang ya proses coaching malam hari ini saya rasa berjalan dengan baik. Ya tidak terlalu besar lah penilaian untuk pribadi saya. Saya mengira posisi saya saat ini masih ada di sekitar angka 6 karena memang butuh beberapa hal yang perlu saya perbaiki dari segi memberikan pertanyaan yang berbobot untuk membuat kehadiran penuh dalam proses coaching ini. Oke, Pak Somad. Menurut Pak Somad, kompetensi mana lagi yang ingin sampean gali terus? Kalau yang saya rasakan dari proses coaching barusan, saya merasa yang perlu saya tingkatkan atau yang perlu saya kembangkan adalah, eee, memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena ini agak sulit ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Hmm. Oke, Pak Somad. Jadi, untuk langkah selanjutnya, bagaimana caranya Pak Somad untuk membuat pertanyaan yang berbobot untuk proses coaching kepada coachingnya, begitu ya Bapak ya? Iya betul, Oke, Bu. jadi Betul, berbobot uh, ya. ini ada catatan observasi selama proses coaching tadi. Saya tadi melihat Bapak Somad sudah banyak memberikan pertanyaan pematik kepada Ya, coaching. Jadi sehingga coaching tadi dia merasa nyaman untuk mengeluarkan masalahnya kepada Pak Somad. Kemudian saya juga melihat Pak Somad menuntun si Koci untuk menggali potensi yang dimilikinya sehingga si Koci ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu Pak Somad. Jadi untuk proses coaching kali ini nilainya sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh Pak Somad. Memang perlu ada pengembangan lebih lanjut. Sampai di sini saja catatan dari proses coaching hari ini. Terima kasih Bapak iya, Bu. Somad. Ya Assalamualaikum sama-sama, terima warahmatullahi kasih juga, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.